Video kali ini gue akan ngejelasin gitu gimana kalian agar tidak menjadi seorang yang bokondo doang dengan cara meningkatkan tabungan Anda. Kalau di video gue akan ngajarin sampai 100 juta karena dari kemarin banyak banget data dan fakta mengenai orang Indonesia yang nggak sampai segitu tabungan. Gue akan ngejelasin kenapa orang Indonesia banyak yang terpuruk banget mengenai tabungan dan solusinya. Dan di video ini gue juga akan ngejelasin Big Mo. Jadi pastikan Anda nonton video ini sampai habis. Sesuai dengan data yang kalian semua udah tahu lah ya, 98,8% orang Indonesia tuh rekeningnya di bawah 100 juta, hanya 1,2% yang di atas 100 juta. Nah ini tuh berbanding terbalik banget dengan orang yang pamer-pamer harta banyak banget di TikTok, YouTube, dan lain-lain. 100M, 1T, dan lain-lain. Wah, ratus M. Ternyata mereka hanyalah minoritas. Yang mayoritasnya gimana? Per rumah tangga, bukan per orang. Per rumah tangga itu, rekeningnya hanya 4.280.000. Nah, jadi untuk kalian yang mikir, semua orang bisa kaya itu, Anda hanya hidup di alam mimpi. Mimpi-mimpi itu nanti. Karena saya lebih percaya kata-kata Andrew Susanto ya. Nggak semua orang bisa kaya, tapi semua orang bisa lama-lama. Dan untuk masalah negara maju pun mereka, nih gue bacain nih, fakta dan datanya. Untuk Amerika sendiri, itu HNWI-nya itu hanyalah 2%. China 0,1% bahkan. Gila gak tuh? Jepang hanya 3% HNWI-nya. Ini belum UNHWI ya. Jadi, untuk negara yang SDM-nya tinggi aja nggak bisa semua orang kaya. Data di atas baru permukaan, tunggu dulu sebab masih ada rahasia tersembunyi di balik mengapa saldo kita bisa segini-segini terus. Selama gua melakukan riset dan gua mengumpulkan data, ternyata fakta kerasnya adalah orang-orang ini sulit gitu mencukupi biaya dan kebutuhan hidup dasarnya. Dan ternyata orang yang usianya 25 sampai 29 tahun itu rata-rata gajinya hanya 3 juta bro. Dan 30 tahun sampai 34 tahun rata-rata gajinya hanya 3,4 juta. Ketika dibandingkan di Jakarta, dia pengeluaran per kapitanya menurut BPS per tahun 2024 itu per bulan adalah 1,66 juta. Jadi bayangin ya, kalau ada kepala rumah tangga dia dapat gaji 3,4 juta, dia harus menghidupi per kapita sebesar 1,66 juta, yang alhasil udah habis langsung, nggak ada lagi yang bisa ditabung. Coba hitung singkat, dalam satu rumah tangga dengan 2 orang dewasa, kebutuhan dasar per kapita saja sudah mendekati 3,5 juta rupiah per bulan. Itu belum termasuk biaya kos, listrik, transportasi, dan kebutuhan rutin lain. Dalam praktiknya, setelah semua tagihan itu dibayar, sisa yang bisa dialokasikan untuk menabung hampir tak terlihat. Ketatnya ruang finansial makin terasa ketika ada pengeluaran tak terduga, servis motor, obat, atau perbaikan rumah. Sekali kejadian, rencana tabungan langsung oleng. Dengan gaji yang relatif pas-pasan dan tekanan biaya yang terus naik, menambah simpanan menjadi perjuangan berat, bukan soal kemauan semata. Bukan kebetulan kalau para ekonom sering mencatat fenomena penurunan cadangan keluarga. Banyak rumah tangga akhirnya bergantung pada tabungan darurat hanya untuk menutup kebutuhan bulanan. Intinya bukan hanya soal menabung atau tidak, kondisinya memang membuat menabung jadi hampir mustahil. Gaji yang tipis sudah bikin napas keuangan tersengal, tapi ada satu faktor perilaku yang membuat lubang di kantong kita melebar. Di chapter berikutnya kita kupas bagaimana kebiasaan sehari-hari memperparah situasi ini. Media sosial juga bisa dibilang sebagai mesin Anda boros. Kenapa? Karena 188 menit orang Indonesia tuh ada di media sosial. Makanya gak heran ya, kenapa banyak banget iklan yang masuk ke media sosial. Karena memang sebanyak itu usernya. Dan banyak juga raksasa e-commerce yang mengincar Indonesia sebagai market utamanya. Karena dinilai sangat konsumtif lah. Ini namanya fenomena inflasi gaya hidup. Di mana mereka itu menaikkan terus pemborosan gitu, mengeluarkan terus, belanjanya makin banyak, tapi sebenarnya gajinya itu gak naik-naik juga, gak naik banget lah gitu. Di BPS kelas menengah ini
4,5% itu sudah turun kelas karena gaya hidup yang konsumtif. Setiap hari pun kita sering menyepelekan pengeluaran kecil seperti kopi atau camilan. Padahal, data BPS menunjukkan rata-rata orang Indonesia menghabiskan Rp55.744 per minggu untuk makanan jadi. Jika ditotal, bisa jutaan rupiah per tahun, uang yang mengendap di kebiasaan tanpa disadari. Ironisnya, survei Visa 2023 mengungkap 8 dari 10 orang Indonesia berniat menabung lebih banyak setelah pandemi, tapi kebiasaan harian justru jadi penghalang terbesar. Semua ini membuat niat menabung sulit terwujud. Survei Good Stats 2024 bahkan menemukan 69,9% orang Indonesia tidak punya tabungan sama sekali dan 34,5% lainnya lebih memilih menghabiskan uangnya daripada menyisihkan untuk ditabung. Dari diskon online shopping, nongkrong di kafe, motor baru, hingga gadget terbaru, semua godaan itu bikin banyak orang kalap. Ditambah kemudahan pay later dan cicilan 0%, kita mudah tergoda untuk beli sekarang, bayar nanti. Akibatnya, banyak yang akhirnya membuka bulan dengan saldo nol. Belanja sudah bikin bengkak pengeluaran, tunggu dulu, ada faktor lain di luar kebiasaan konsumtif yang diam-diam ikut menggerogoti saldo kita. Simak di chapter berikutnya. Tak hanya faktor pribadi, kebijakan ekonomi pemerintah juga ikut menentukan seberapa gemuk tabungan kita. Bisa saja iuran BPJS Kesehatan naik yang akan menambah beban rumah tangga. Di beberapa daerah, tarif air pam, rokok, dan layanan publik lain ikut meningkat. Semua perubahan ini membuat uang yang kita miliki terasa lebih cepat terkuras untuk kebutuhan rutin. Pertanyaannya sekarang, apakah kita bisa melarikan diri dari semua tekanan biaya ini? Masalah semakin pelik ketika melihat kenyataan gaji yang nyaris tak bergerak. Data BPS Februari 2025 menunjukkan rata-rata gaji bersih bulanan pekerja hanya sekitar 3,09 juta rupiah, dengan kenaikan tahunan sekitar 1,78% saja. Bahkan untuk kelompok usia 30-34 tahun, rata-rata gaji baru sekitar 3 juta rupiah per bulan. Angka ini harus membiayai seluruh kebutuhan pokok yang terus naik sehingga ruang untuk menabung sangat sempit. Ketika pendapatan stagnan dan biaya hidup meningkat, tabungan pun makin terjepit. Tapi gaji rendah ini belum semuanya. Ada penyebab tak kasat mata lain yang membuat uang kita makin cepat menguap. Masalah tak berhenti di situ. Inflasi tahunan Indonesia mencapai sekitar 2,6% September 2025, artinya uangmu setiap tahun nominalnya sama, tapi nilai belinya menurun. Singkatnya, 100 juta rupiah yang kamu tabung tahun lalu sekarang nilainya hanya setara 97 juta rupiah. Belum lagi ancaman PHK massal, seperti diungkap ekonom BI, pegawai bergaji 3 juta rupiah bisa saja tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Akibatnya, banyak keluarga terpaksa makan tabungan demi bertahan hidup. Bayangkan, dengan gaji 3-4 juta rupiah per bulan, setelah bayar kos, makan, dan kebutuhan pokok, sisanya nyaris nol, apalagi kalau masih menanggung cicilan. Kombinasi kenaikan harga, stagnasi gaji, dan ketidakpastian kerja membuat kemampuan menabung makin terpinggirkan. Keadaan makin gawat, ternyata satu jebakan finansial terakhir bisa bikin kamu tercengang dan diam-diam membuat saldo tabungan terus menyusut. Kita akan bongkar semuanya di bab berikutnya. Selain daripada belanja-belanja FOMO dan juga inflasi, ini ada jebakan finansial lagi untuk anak-anak muda, yaitu hutang. Akhir-akhir ini gue melihat pinjol ganti nama jadi pindar gitu. Mereka mencoba mengubah brandingannya seakan lebih suci, padahal mah sama aja menurut gue ya. Itu sama aja. Menurut data OJK, di 2024 masyarakat Indonesia itu total transaksi pay letternya ada 6,13 triliun gitu. Jadi kayak rekening lu yang 100 juta aja gak sampai, tapi total daripada akumulasi pay letter sampai triliunan. Walaupun gue sebenarnya bingung, mereka itu pay letter tuh buat apa? Mereka rela banget mengorbankan uang mereka yang selama berbulan-bulan untuk nyicil. Bahkan ada yang bertahun-tahun juga. Walaupun gue gak pernah melakukan pay letter, cuman gue coba mempelajari gitu. Kenapa mereka mau melakukan itu? Ternyata bagi mereka tuh cicilannya kecil. Cicilannya kecil, lalu mereka bisa mengambil utang lain.
Jadi kayak mereka bisa melakukan 2 sampai 3 pay later sekaligus, pinjol juga bisa begitu. Padahal kalau lu mau akumulasikan total hutang dengan bunganya itu gede juga. Dan akhir-akhir ini gue juga resah banget sih dengan iklan-iklan di YouTube atau di medsos tentang pinjol dengan misalkan limit gede gini-gini gitu bunga 0,0. Itu bunga 0,0 kalau kalian hitung itu dalam per hari. Kalau dalam per tahun itu 12% ada, bro. 12% returnnya Warren Buffett itu hanya 20%. Kalian setengahnya 12% itu investasi ke pinjol. Rekening kalian tipes. Inilah yang disebut jebakan likuiditas semu, seolah hidup lancar karena semua bisa dicicil, padahal arus kas pribadi makin ketat. Uang yang seharusnya bisa dialokasikan ke tabungan justru terhisap oleh pembayaran minimum dan bunga tersembunyi. Bahkan tanpa sadar, sebagian orang sudah terjebak dalam lingkaran bayar utang yang tak kunjung selesai. Akibatnya jelas, bukan hanya gagal menabung tapi juga kehilangan kendali atas keuangan sendiri. Saat ada kebutuhan darurat, satu-satunya pilihan tinggal menambah utang lagi. Lingkaran ini bisa berputar terus, hingga akhirnya saldo benar-benar nol sebelum akhir bulan. Jadi kalau kita rekap nih, ada 5 nih yang menghambat lu. Inflasi, hutang, pendapatan rendah, budgeting yang salah gitu, dan juga belanja-belanja FOMO. Nah, ini juga ada 5 step by step untuk solusi itu semua. Yang pertama, lu itu harus sisihkan dulu 20% ya, untuk investasi. Yang kedua adalah 80% ini lu hitung dulu kebutuhan primer lu itu berapa, bedakan antara kebutuhan primer dan juga FOMO. Karena kebutuhan FOMO itu sebenarnya nggak berdasar, dan lu kalau nggak ada itu lu juga tetap hidup-hidup aja dan nggak mengganggu ekonomi lu lah. Nah, tapi kalau misalkan step ketiga nih, kalau misalkan lu itu adalah orang yang habis 80%-nya di kebutuhan primer doang, berarti lu butuh pekerjaan tambahan. Lu cari pekerjaan tambahan. Tapi bro, kalau misalkan gue udah nih 2-3 pekerjaan tapi tetap memang begini penghasilan gue, berarti solusinya adalah lu sambil kerja di situ sambil cari penghasilan yang lebih tinggi. Kayak gue dulu kerja di tempat A, dan juga sambil kerja di tempat A gue sambil nyari nih yang di sini nih ada gak ya gajinya lebih tinggi, dan alhasil ketemu. Memang ketemunya setahun sih, tapi ya jalanin aja sebagai hidup lah. Untuk Anda lebih bernilai, harus berani berkorban gitu. Anggaplah setelah lu dapat penghasilan yang lebih, lu gunakan itu jangan untuk sembarangan. Gunakan untuk upgrade dan investasi ke diri lu sendiri. Lu bisa beli kursus, berdagang untuk mendapatkan income tambahan dan lain-lain lah. Juga bisa buat dana darurat. Dan yang step terakhir adalah lu konsisten lakuin hal itu. Karena dengan lu konsisten itu kayak bola salju gitu. Pengulangan yang berkali-kali dia berputar ke bawah itu makin gede, dan lu akan mendapatkan hasil yang luar biasa saat snowball itu mulai membesar. Tapi itu kan kalau setelah lu sisih 20% untuk investasi dan bayar kebutuhan hidup terus nggak ada sisa. Nah, kalau untuk orang yang masih ada sisa, maka sisanya itu bisa tuh dialokasikan 50% ke dana darurat, 50% lagi ditambah lagi ke beli hal yang menambah kualitas diri lu. Itu bisa aja jadiin tabungan modal usaha atau kursus atau apapun lah yang buat diri lu jadi upgrade. Jadi kalau ada sisa 1.500.000 buat dana darurat dan 500.000 buat hal yang upgrade diri lu. Banyak orang berpikir menabung 100 juta mustahil dengan gaji 3-5 juta rupiah, tapi kenyataannya kalau dari data sih menunjukkan ada aja yang berhasil. Ronald Reid yang dulu sempat viral juga cuman seorang office boy gaji pas-pasan yang bisa menyentuh tabungan jutaan USD. Kalau di Indonesia ada Deddy Mulyadi yang dulunya hidup susah juga tetapi tetap pertahanin gaya hidupnya sambil upgrade skill. Dan alhasil sekarang di LHKPN hartanya sudah puluhan miliar. Data global pun mendukung bahwa banyak orang kaya memulai dari gaji biasa, hanya sekitar 31% jutawan AYS-in yang berpenghasilan lebih dari 6 digit. Wah, yang terakhir ini untuk bahas Big Mo. Kenapa thumbnailnya itu muka dia? Karena gue itu penonton dia, dan gue lihat dia itu lucu banget sih waktu di Cukipar. Jadi dia ngomong kayak gini, gue adalah Mokondo, dan gue bangga. Sebenarnya gue juga gak percaya sih lu Mokondo, karena lu kan bayarin cewek juga ya. Tapi
Ya mungkin itu adalah show lu, dan gua taruh muka lu di thumbnail itu juga adalah show untuk gua, dan nggak ada personal di sini. Hanya untuk show dan lucu-lucuan sebenarnya.